Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kembali kasus Vina dalam babak baru ya. Dimana kemarin mungkin luput dari perhatian kita bahwa Pak Rudiana ini siap melakukan sumpah pocong gitu ya. Dan ini yang menarik, langsung dijawab dan langsung diterima tantangannya oleh Saka Natal gitu kan. Jadi gimana video selengkapnya sebetulnya ini dia. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir. Banyak orang mengatakan Egy masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Yakin? Siap. Coba, Saya sumpah apa nih? Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. tuh. Tuh maus loh. Malah balik nanti lu. Itu tidak benar berarti, Bang. Itu tidak benar. Nah tuh ya. Jadi semua turunannya itu meninggal gitu kan. Itu sumpah yang siap dilakukan oleh Rudiana gitu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Saka Natal kemarin ya, waktu di sebuah acara gitu, bahwa mereka dia tidak bersalah dan ketujuh orang itu juga tidak bersalah. Sumpahnya Saka Natal seperti ini. Kalau Saka mah emang Saka kan nggak salah. Saka kenapa bila Saka nggak salah? Karena emang bener Saka nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Saka berani walaupun harus disumpah pocong juga saya berani. Sampai tantang dia juga saya berani sumpah pocong. Termasuk 6 orang terpidana lainnya. Tidak ada yang bersalah menurut keyakinan dari Saka. Saya yakin. Itu ya keyakinan dari Saka Natal gitu. Tapi video yang sumpah pocong yang akan dilakukan oleh Rudiana ini sebetulnya langsung dijawab oleh kuasa hukumnya dari Saka Natal gitu kan, si Farhad Abbas. Jadi gimana video lengkapnya sebetulnya? Ini dia. Ya, hari ini kami resmi menulis surat kepada Rudiana mengenai tantangan untuk sumpah pocong. Karena Rudiana menyatakan bahwa dia siap untuk sumpah pocong, tidak merekayasa, tidak ada pengumpulan ataupun inisiatif penyelidikan sendiri ya. Itu apabila dia berbohong, dia akan tidak diberi kesembuhan atas penyakit dan tidak diberi kehidupan atas kehidupan kebohongan itu. Makanya makna dari sumpah pocong yang kita harapkan adalah orang itu harus jujur gitu. Karena kalau tidak jujur lebih baik mati, kan kira-kira seperti itu. Dan Saka pun siap untuk sumpah pocong, kan? Tuh. Kalau kepengen Saka tuh emang tujuan Saka ya. Tujuannya apa? Jelaskan. Ya semua orang tuh terbuka dan semua orang tuh tahu bahwa Saka itu bukan pelakunya. Kamu bukan pembunuhnya kan? Kamu nggak ada andil di malam pembunuhan itu. Walaupun Saka sudah bebas dan dihukum 3 tahun 8 bulan, tapi dia yakin sekarang sedang proses peninjauan kembali. Tapi karena Rudiana menantang untuk sumpah pocong, Saka siap sumpah pocong. Ibu Stidin tolong siapkan di masjid ritual sumpah pocong. Tuh. Kalaupun ada sumpah Banicis. Banicis. Tuh. Jadi di Masjid Agung Cita Rasa itu, kalau kepercayaan Kabupaten Cirebon, kalau misalnya orang berbohong itu disumpah pakai Banicis, pakai tongkat peninggalan yang dicairkan, dimasukkan ke dalam air yang ada di situ, air sumur di situ, kemudian bersumpah. Itu namanya sumpah Banicis. Bahaya banget kalau sumpah Banicis. Sumpah Banyucis ya. Sumpah Banicis itu sama dengan sumpah pocong ya? Iya, sama itu. Ya, Rudiana bersama pengacaranya untuk segera membuktikan keberanian dia. Dia menantang sumpah pocong atau sumpah Banicis. Siap di Kota Cirebon. Ya siap semua ya? Siap. Kalau misalnya mereka nggak berani, ya itu Saka walaupun tidak ada dia pun siap Saka. Siap. Kamu yakin? Yakin. Berani menerima tantangan Rudiana? Ya, kalau Saka itu dari Saka pribadi, Saka berani. Tuh. Oke, selamat ya Saka ya. Tuh. Oke. Tuh Pak Rudiana ya, si Saka siap tuh untuk dia melakukan sumpah pocong tuh ya. Tapi bagaimana dengan Anda sekarang ini ya? Ada juga itu sumpah Banyucis namanya dari Bu Titin tuh ya. Itu ngeri tuh ya. Jadi kalau memang merasa tidak bersalah, terima tantangannya ya. Ini mungkin akan menjadi sebuah klarifikasi gitu kan, ke netizen gitu. Kemarin diminta klarifikasi, sudah klarifikasi, sekarang sumpah pocong nih ya. Kalau ini memang sudah dilakukan, fix semuanya sudah selesai ya. Tidak ada lagi tuduhan-tuduhan yang diarahkan ke Bapak gitu. Tapi ini dengan satu syarat sekarang, terakhir adalah sumpah pocong ya. Tapi sebetulnya gimana sih tanggapan para ahli gitu menanggapi ini gitu, menanggapi sumpah pocong ini? Karena dalam mata hukum memang sumpah pocong ini tidak masuk di dalam itu gitu ya. Jadi gimana penjelasan dari para
ahli hukum semeton ya. Yuk kita saksikan bersama-sama, ini dia. Karena yang kemarin bersaksi mau sumpah pocong, dia nggak ngelakuin apa-apa. Dari abang sendiri ngeliatnya seperti apa, Pak? Ada yang foto Pak? Ada yang foto? Jadi saya sendiri sebenarnya nggak ngerti itu semua. Saya justru makanya bingung ya, kalau seandainya ada penegak hukum ya, polisi, saya siap sumpah pocong. Kayaknya Pak Rudiana nggak pede apa gimana gitu kan. Seharusnya dia idealnya gini, saya siap ya diperiksa untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang saya tahu. Iya. Itu saya lebih Iya sih, benar. lebih enak. Tapi kalau saya siap sumpah pocong, jadi saya agak apa namanya sulit saya mengambil kesimpulan ya kalau saya ada penegak hukum mengatakan saya siap sumpah pocong. Tapi memang saya sudah memberikan apresiasi lah kepada Pak Rudiana ya. Ya. Dengan dia sekarang kan keluar, wajah juga udah mulai agak Fresh ya. udah mulai bisa ada ketawa. Nah, saya memberikan apresiasi Pak Rudiana dengan muncul ke media, sudah berani muncul dengan waktu yang lama ya. Ya. Nah, terus juga ada juga kalimat yang saya sangat suka sama Pak Rudiana. Dia katanya bersedia juga kalau demi kebenaran makamnya mau dibongkar, demi penyidikan ya, ya nanti betul. disesuaikan atau ya kelihatannya dia mau ikut. Ya. Nah, dan dia juga mengatakan bahwa yang meninggal itu benar-benar anaknya Eki. Betul. Ya saya intinya gini, kemunculan Pak Rudiana saya kasih jempol 2. Oke, mantap. Tapi untuk ada yang mau melaporkan KD sama Dede gimana Bang? Katanya sih. Siapa? Itu Rudiana. Ya kalau menurut saya begini loh. Ya kalau seandainya gini, kan tadi saya bilang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Ya. Nah, itu kan ada juga di sila 5, cuman itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi intinya keadilan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ya, dia melakukan investigasi lah atau wawancara dan sebagainya. Kalau menurut saya, Kang Deddy juga punya kewajiban juga menegakkan keadilan. Ya. Dengan caranya. Ya. Nah, kalau seandainya dia sebagai politisi ya dengan caranya. Mungkin dia menjumpai saksi, wawancara dan sebagainya. Kan dia bukan pengacara. Nah, nggak mungkin lah dia sidang gimana enggak. Ya jadi dia dengan apa yang dilakukan Kang Deddy itu saya setuju. Saya sangat setuju karena dia membantu juga. Coba kalau soalnya kita lihat polisi, apakah pemberantasan narkoba ini tugasnya polisi saja? Enggak kan? Kan tugas kita semua. Keamanan ini tugas polisi, enggak, tugas kita semua. Nah, artinya jangan ketika Kang Deddy berbuat seperti itu dipertanyakan apa itu Kang Deddy. Iya, Kalau betul. saya yang mempertanyakan justru saya pertanyakan. Betul. Ngapain mempertanyakan kerja Kang Deddy? Iya. Orang sudah jelas dia pengen mengungkapkan kebenaran kok. Dan keadilan itu pilih seluruh Indonesia. Kami sebagai advokat bergerak dengan bidang kami. Kang Deddy politisi atau mau jadi calon gubernur tidak ada masalah. Iya. Kalau mau ngelaporin, saya justru mempertanyakan mau ngelaporin apaan. Nah, ini kan karena ya biasalah kita kan satu ilmu, tahu lah bagaimana cara ngeluarin jurus kita sudah tahu lah. Bang melihat Ibtu Rudiana juga bilang kalau dia nggak pernah ngarahin siapa-siapa untuk bikin keterangan palsu, Bang. Ya kita nanti lihat pembuktian aja lah. Saya tidak bisa menyimpulkan. Kita lihat aja pembuktiannya ya. Cuma ada kalimat Pak Rudiana yang sangat saya sayangkan. Dia mengatakan begini, ya saya ini orang tua kata dia kan punya hak mempertahankan hidup kata dia kan, anak saya. Ya sekarang begini loh, Eki itu sudah meninggal. Hak mempertahankan hidup mana lagi yang mau dinikah? Kecuali kalau seandainya Eki dalam kondisi hidup dia diserang orang, ya dia punya hak mempertahankan hidup. Nah yang saya ingin mempertegas itu harusnya Pak Rudiana kalau dia kan seorang polisi tahu ketika ada peristiwa dugaan pembunuhan atau dugaan tindak pidana lainnya kan ada polisi, lapor polisi aja. Iya betul. Ya, nanti dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah kalau semua orang ini merasa bahwa wah anak saya meninggal nih, saya punya hak ini, nanti gunanya polisi buat apaan? Semua orang jadi polisi sendiri nanti, melakukan penyelidikan sendiri, penangkapan sendiri, ya repot. Negara kita ada aturan nih bos. Bang, melihat hari ini juga kan masih berlangsung PK Saka Tatal ya Bang. Melihat PK Saka Tatal ini yang masih kosong kalau ini adalah kecelakaan. Tapi di sisi yang lain ada Ibtu Rudiana yang masih yakin anaknya dibunuh nih Bang. Ya karena kan
Kalau 2 sarjana hukum kumpul itu 3 pendapatnya, 4 pendapatnya, 5 pendapatnya. Apalagi kalau seandainya orang hukum kumpul 10, bisa 100 pendapatnya. Iya. Wajar lah. Saya juga memiliki keyakinan ini pembunuhan, ya kan? Pihaknya yang di Cirebon, pengacara di Cirebon, ya gini kecelakaan. Itu beda-beda nggak jadi masalah. Kalau menurut saya Pak Rudiana meyakini ini pembunuhan, boleh-boleh aja. Apalagi pendapat dia sama-sama saya, artinya sepemikiran. Nah, cuman yang saya tidak sepemikirannya, kenapa Pak Rudiana kalau punya kecurigaan bahwa ini pembunuhan, kenapa dia tidak melaporkan secara resmi ke polisian? Biar nanti pihak kepolisian lah yang melakukan penyelidikannya secara sah, ada surat tugasnya, ada surat perintahnya, agar apa? Agar objektif, jujur, transparan, jadi tidak timbul masalah seperti ini. Iya. Itu menarik penjelasannya sebetulnya, bahwa ada memang poin-poin tertentu yang kemarin kita kok begitu gitu kan, yang menimbulkan banyak sekali kecurigaan juga gitu kan, yang apa yang disampaikan oleh Pak Rudiana kemarin gitu. Termasuk ini juga abang kita ini melakukan sama juga, ada poin-poin yang memang menjadi kecurigaan juga oleh beliau, disayangkan gitu kan. Itu satu ahli sebetulnya. Kita ini ke ahli berikutnya menanggapi sumpah pocong ini. Yuk kita saksikan, ini dia. Pak Tatal mengajukan PK dan sekarang masih menjalani sidang dan menghadirkan saksi ahli, terus saksi-saksi zaman dulu sama keterangan ahli-ahli forensik dan sebagainya. Nah, abang sendiri melihatnya seperti apa mungkin, Bang? Iya. Terima kasih juga ya. Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa memang saya bicara mungkin agak lambat di ujungnya, karena dari beberapa bulan yang lalu juga banyak media yang minta, ya kan, komentar gimana bang pandangannya segala macam. Tapi terus terang saya membatasi diri karena saya lihat sudah terlalu banyak orang berkomentar dan komentar simpang siur. Saya nggak mau jadi bagian juga yang ikut berkomentar kemudian membuat rancu. Maka saya mesti membatasi diri, ya kan, untuk memberikan prediksi terhadap kasus ini. Tetapi sesudah memang sampai kepada tahap sekarang ini, ya, Saka Tatal mengajukan PK yang melalui kuasa hukumnya. Kita pikir ini mesti kita apresiasi, ya. Apalagi memang ada saksi-saksi yang memang sudah mencabut keterangannya, ya kan. Jadi saya cuma boleh mengatakan adalah bahwa silakan selamat berjuang kepada Saka Tatal melalui kuasa hukumnya. Moga-moga memang pengajuan PK-nya ini memang bisa didengarkan, ya, oleh hakim nanti, karena memang juga ini sangat miris gitu ya. Apalagi kalau kita lihat dari bagaimana ya cerita tadi pagi saya ikutin ya, bagaimana cerita si saksi ini mengatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari mulai ditangkapnya itu orang-orang sampai dimasukkan di sel, itu dari mulai ditangkap, digebukin, dimasukin di mobil, digebukin, di dalam mobil digebukin, sampai di halaman kantor polisi digebukin, sampai di koridor sel tahanan digebukin. Dia nggak digebukin, cuma di dalam aja. Digebukin, dibakar rambutnya, kemudian disuruh minum air seni gitu ya. Satu orang. Ini saya pikir pelakuan yang betul-betul sudah melanggar hak asasi manusia. Ya, ini biadab nih kalau begini. Kan kita sekarang udah diajarin, gitu ya. Penyidik diajarin untuk melakukan penyidikan dengan ilmu, bukan dengan kekerasan lagi. Ini cara-cara tahun kapan nih? Tahun kuda gigit besi mungkin seperti itu. Ya nggak boleh seperti itu. Jadi ini pelajaran yang sangat berharga, ya kan? Menurut, saya katakan ya, menurut para tersangka atau terpidana sekarang atau saksi-saksi yang ada, bahwa mereka tuh dipaksa untuk mengakui satu perbuatan yang mereka tidak lakukan. Ya, semoga memang apa yang menjadi argumentasi para terpidana ini memang bisa dibuktikan, terutama Saka Tatal bisa membuktikan tuh di permohonan peninjauan kembalinya dia. Gitu. Sementara saya melihat statementnya dari Rudiana yang mengatakan bahwa dia berani sumpah pocong dan segala. Saya cuma mengatakan begini, nggak ada angin kalau nggak ada hujan, nggak ada api kalau nggak ada asap gitu ya. Jadi Pak Rudiana ini sebagai orang sekarang dicecer sama seluruh masyarakat untuk berkata jujur, dan kemudian tadi pagi saya dengar dia berkata jujur bahkan siap sumpah pocong dan segala macam. Saya nggak mau menggarisbawahi itu, karena sumpah itu bisa dilakukan oleh siapa aja. Masalahnya sekarang kita bersumpah, kita memahami nggak apa nilai sumpah itu? Hanya
untuk katakanlah menyatakan bahwa saya benar, padahal sebenarnya tidak menjalankan sumpah juga. Bahkan orang-orang disumpah di pengadilan sejatinya harus memberikan keterangan yang benar, tapi banyak juga orang yang sudah disumpah tapi terus saja berbohong. Jadi kita nggak bisa mengacu kepada sumpah, walaupun itu memang disyaratkan untuk memberi keterangan harus disumpah. Kemudian seseorang katakanlah yang mau mempertanggungjawabkan kesalahannya harus berani gitu ya melakukan sumpah yang istilahnya tadi itu sumpah pocong atau sumpah apapun itu. Tapi saya pikir saya bukan mau menegaskan, saya mau menegaskan bahwa kita nggak mengacu kepada sumpah-sumpahan lah, ya kan? Kita bicara mengenai fakta aja. Bagaimana ya bisa dari pihak katakanlah keluarga sekarang dalam hal ini Pak Rudiana saya bisa membuktikan bahwa memang itu bukan, dan bagi yang mengatakan bahwa ini bukan kecelakaan, inilah kasus pembunuhan, saya cuma mau tantang begini. Biar kita fair bisa melihat jernih kasus ini. Apakah ada yang bisa memberikan gambaran kalau memang Rudiana ini membuat satu skenario bahwa terjadi pembunuhan, padahal menurut banyak orang itulah kecelakaan. Saya mau tanyakan, apa tujuan Rudiana membuat skenario seperti ini? Ya kan? Saya bisa membahas sedikit banyak, tapi saya nggak mau berlebihan. Makanya saya bilang, saya cuma mau lempar aja. Apakah ada orang yang bisa membuka sedikit tabir di belakang ini? Ada apa sebenarnya? Kan lucu juga ya, kalau katakanlah memang ini diskenariokan, tujuannya apa? Apakah anaknya matinya karena kecelakaan atau anaknya mati karena katakanlah pembunuhan? Saya sama-sama mati. Buat apa diskenariokan anaknya mati dibunuh, padahal anaknya itu mati kecelakaan? Nggak ada kan gunanya. Sama-sama nyawanya sudah hilang kok. Nah, sekarang saya tantang masyarakat untuk katakanlah mencari tahu ada apa di belakang semua ini. Tadi pagi saya dengar udah ada pertanyaannya bahwa apakah ada urusan narkoba di belakang ini? Enggak. Apakah ada hubungan untuk cinta segitiga, cinta segitiga segala macam? Katanya enggak juga. Nah kalau gitu apa? Nah tapi itu kan keterangan dari Rudiananya. Kita kan sekarang kan semuanya sudah nggak percaya sama Rudiana. Tolong juga sebaliknya bisa dibantu. Ada apa di belakang ini? Yuk masyarakat Cirebon yang dekat dengan lokasi kejadian, yang dekat, yang berkepentingan dengan wilayahnya, cari tahu, mari kita bahas bersama-sama, mari kita ungkapkan sehingga keadilan, kebenaran, hukum itu benar-benar bisa ditegakkan. Yang salah silakan dihukum, yang tidak salah harus dikeluarkan, harus dibebaskan. Saya pikir itu. Jadi semakin menarik ya kasus Pina ini sebetulnya ya. Jadi tapi kita fokus dulu, kita fokus apa yang diserahkan, kita fokus ke 7 orang ini untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya, dan kita harapkan juga sebagai rakyat Indonesia ini mereka ini dibebaskan ya, karena banyak sekali saksi yang sudah kita dengar, yang kita saksikan ini menimbulkan satu kesimpulan yang jelas bahwa yang 7 atau 8 orang ini tidak bersalah. Jadi tapi selalu berpesan sebetulnya ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita, jangan cepat termakan hoak ya, dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu saja video sebetulnya ya, semoga videonya bisa memberikan informasi terbaru dan perkembangan kasus Pina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.